Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan, Renungan Murid Kristus untuk Kehidupan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, renungan kita dari kitab Wahyu pasal 9. Kemarin kita sudah membahas sampai ayat yang ke-18. Hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal 9 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi latar belakangnya adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia ini pada waktu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Ayat 19, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Inilah yang saya jelaskan kemarin tentang apa yang terjadi di atas muka bumi ini ketika sepertiga umat manusia di atas muka bumi ini binasa oleh karena waktu malaikat keenam meniup sangkakalanya, maka Alkitab menyatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, tidak usah saya jelaskan kembali. Dan inilah yang terjadi, inilah yang dilihat oleh Yohanes. Mengapa sepertiga umat manusia binasa? Salah satunya adalah karena kuasa dari kuda-kuda itu yang terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebagian penafsir Alkitab menyatakan ada peperangan besar yang terjadi sehingga kerusakan akan terjadi di atas muka bumi ini. Nah, yang menarik yang akan kita bahas lebih dalam adalah ayat 20 dan 21. Dikatakan tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, kita akan melihat di sini bahwa pada akhir zaman, walaupun peristiwa-peristiwa yang mematikan, bencana-bencana datang silih berganti, bahkan peperangan besar terjadi, umat binasa dan sebagainya, kita melihat ada orang-orang yang tidak bertobat. Alkitab katakan mereka adalah orang-orang yang tidak juga bertobat. Artinya kekerasan hati, tegar tengkuk akan mewarnai manusia-manusia akhir zaman. Bahkan ini pun juga sudah terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya saya yakin dan percaya akhir zaman semakin mendekat. Kenapa? Sebab Alkitab menyatakan nanti walaupun perang, bencana, musibah, bahkan kekacauan terjadi, manusia tetap tegar tengkuk, mereka tidak mau bertobat. Nah, menurut ayat ini orang-orang yang tidak percaya, yang tidak terbunuh oleh peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam pasal ini masih menolak untuk bertobat. Mereka tidak menunjukkan penyesalan, dan kita melihat di sini bahwa tidak ada perubahan, tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada perubahan hati, tidak ada perubahan pikiran. Mereka terus menjalankan apa yang mereka sudah jalankan pada waktu itu. Mereka terus mempraktekkan penyembahan berhala dengan menyembah setan dan berhala buatan manusia, dikatakan di ayat ini, dari emas dan perak dan perunggu dan kayu. Nah, memang kalau kita membaca dalam bagian ini, bisa saja manusia-manusia akhir zaman akan terus secara harfiah menyembah berhala-berhala. Mereka akan tunduk dan membungkuk kepada patung-patung. Bahkan hari ini di zaman modern seperti ini, banyak sekali manusia yang masih menunduk dan tunduk menyembah kepada patung-patung.
Atau ini juga bisa diartikan secara simbolis bahwa manusia akan memuja kekayaan dan kesenangan dan mereka akan menyembah kesenangan dan kekayaan. Ini yang saya sebut sebagai gaya hidup hedonistik. Mereka terus melakukan hal itu. Kalau kita membaca dikatakan mereka akan menyembah kepada berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa penyembahan berhala adalah salah satu dosa yang sangat berbahaya. Itu sebabnya berkali-kali Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita berhati-hati dalam hal ini. Misalnya 1 Korintus 10. Juga Rasul Yohanes memerintahkan anak-anakku jauhkanlah dirimu dari penyembahan berhala atau dari berhala-berhala. 1 Yohanes pasal yang kelima. Nah, ayat 21 menjelaskan bahwa kesengsaraan, kejahatan seperti pembunuhan akan meningkat dengan angka yang sangat signifikan, angka yang sangat masif, angka yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya gaya hidup hedonistik akan meningkat pesat, memuja kekayaan, bahkan kekayaan menjadi nomor satu di dalam hidup manusia. Itu sudah terjadi sekarang ini. Bahkan masuk dalam gereja-gereja Tuhan. Bahkan kalau kita lihat masuk di dalam lembaga-lembaga keagamaan manapun juga. Manusia membual, manusia menyembah, mengagung-agungkan kekayaan. Seolah-olah kekayaan adalah tanda perkenanan Tuhan. Dan manusia tidak bertobat dan mereka juga menolak untuk meninggalkan sihir mereka. Nah, ini menarik sekali karena sihir di dunia barat itu artinya adalah penggunaan sihir atau mantra. Memang ini masih terjadi dan terus akan terjadi. Tetapi kalau kita memperhatikan kata bahasa Yunani yang dipakai, yang diterjemahkan kepada sihir di sini adalah pharmakeia. Kata pharmakeia di dalam terjemahan bahasa sekarang kemudian muncullah kata farmasi atau obat-obatan. Dengan demikian, sihir atau farmakeia di sini adalah referensi untuk penggunaan obat-obatan, racun, ramuan, dan zat terlarang lainnya. Karena memang tukang sihir pada zaman kuno adalah mereka yang mengendalikan pikiran orang lain dengan menggunakan bahan-bahan kimia semacam itu. Masuk akal kalau kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan sihir di sini juga termasuk penyalahgunaan perdagangan obat-obat terlarang, narkoba, dan akan menjadi semakin luar biasa. Itu sebabnya kalau kita lihat, nggak usah heran. Kalau penggunaan dan perdagangan narkoba itu hari-hari ini begitu merajalela. Bahkan oknum-oknum petugas yang seharusnya berjaga-jaga, aparat keamanan, saya katakan oknum ya, bahkan mereka pun juga terlibat. Bahkan narkoba ini diproduksi dari dalam penjara. Dan omsetnya miliar, bahkan billion. Dan ini melanda seluruh dunia, baik di Indonesia, di Amerika, di negara Amerika Latin, di Eropa. Bahkan ada negara-negara yang sudah melegalkan hal-hal seperti itu. Nggak usah heran, Alkitab sudah berkata, dunia ini sedang menuju ke sana. Jadi berbahagialah Anda orang Kristen yang memiliki Alkitab, yang belajar firman Tuhan, belajar kitab Wahyu, bersama-sama dengan rumus kehidupan, Anda sudah tahu bahwa dunia ini sedang menuju ke sana. Jadi kejahatan, pemujaan kekayaan, penggunaan obat-obatan, narkoba, perdagangan, dan seterusnya. Bahkan amoralitas seksual juga akan berlimpah
di dalam kesengsaraan. Jadi kita melihat di sini kriminalitas juga, mereka tidak berhenti mencuri dan merampok, bahkan semakin masif, semakin merajalela menuju kepada kekacauan atas seluruh dunia ini. Nah, kita melihat keengganan para pelanggar ini untuk bertobat menggambarkan kejahatan manusia atau kejahatan hati manusia yang putus asa. Dan itu berbicara tentang murka yang akan melanda umat manusia yang menolak bertobat. Walaupun sudah mengalami hukuman pun, musibah pun, mereka tetap tidak mau bertobat. Jadi umat Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda yang setia belajar firman Tuhan bersama dengan rumus kehidupan, kita sudah mengerti kemana bumi ini, kemana dunia ini sedang mengarah. Tidak usah heran, kita akan melihat berita-berita bombastis tentang kekerasan seksual, tentang percabulan, tentang kejahatan, tentang narkoba, gaya hidup hedonistik, pemujaan kekayaan, dan segala macam penyimpangan-penyimpangan akan terus semakin terjadi. Presiden siapapun boleh berganti, presiden Amerika, presiden Indonesia, gonta-ganti presiden. Tetapi kita lihat semuanya tidak berubah karena dunia sedang mengarah menuju ke arah apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 9 yang kita pelajari hari ini. Jadi tidak usah heran, tidak usah kaget, nanti besok-besok akan ada peristiwa-peristiwa yang mengagetkan dunia. Tidak usah heran, kejahatan model baru akan semakin meningkat yang mendorong kita untuk semakin kita dekat dengan Tuhan, hati-hati, waspada, tapi juga dekat dengan Tuhan karena kita tahu waktunya sudah semakin dekat. Kiranya pelajaran hari ini menolong kita untuk terus bertumbuh. Jangan takut, jangan nervous, jangan gugup, tetap percaya kepada Tuhan, sebab Anda dan saya ada di dalam perlindungan genggaman tangan yang erat dan kuat dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ayat-ayat ini menolong kita untuk terus memahami apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk kami tidak kaget, tidak heran, karena kami sudah diberitahu oleh Wahyu pasal 9. Dunia ini sedang mengarah kemana. Ajar kami tetap waspada, ajar kami tidak mengumpulkan harta di bumi, tapi ajar kami mengumpulkan harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Kehidupan di atas muka bumi ini sekali waktu akan berakhir, dan kami berpindah tempat bersama dengan Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang ajaib kami berdoa. Amin.